Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Android 12 beta 3 di Pixel 3a. Oke, ini dia mungkin kekurangan yang membuat beberapa orang tidak nyaman di Android 12 beta 3 dan saya mengalaminya. Yang pertama adalah search ini ya. Kalau kalian misalnya pakai tema putih nih, tidak gelap, maka search box-nya itu akan kelihatan. Nah, ini juga permasalahan kedua nih. Sesekali itu layarnya tidak respon atau saat membuka panel network juga nih, kalau kalian buka panel internet, terus kalian mengeklik salah satunya ini yang ada dari sini, nanti layar itu sesekali tidak respon. Ini salah satunya juga mungkin bug juga ya. Tadi setelah saya mengganti tema gelap menjadi tema terang, ini layar nggak mau ditekan. Solusinya gimana? Kalian tekan aja tombol power lalu nyalakan kembali menggunakan fingerprint, dia akan normal. Nah ini nih yang sangat tidak nyaman ya. Jadi di layar ini kan ada search box nih kalau di app drawernya. Ini bentuknya kotak, menurut saya aneh banget sih. Kalau di bawah sini kan ini bentuknya ini bulat ya, pinggirannya tuh rounded gitu loh, enak dilihat. Nah kalau di atas ini bentuknya kotak, wah ini waktu pertama kali install saya langsung kaget melihat ini. Oke, ini bagian pertama yang membuat saya kurang nyaman. Lalu yang kedua itu adalah tadi layar yang kurang respon ya. Sesekali kalau kalian misalnya, paling sering itu kalau kalian sering gonta-ganti jaringan nih. Dari misalnya kalian mau matiin data, lalu tekan selesai atau menonaktifkan WiFi nih. Pasti akan mengalami hal tersebut. Itu di HP saya ya. Saya misalnya karena saya jarang sekali melakukan switch data, saya menggunakan data itu otomatis kalau connect internet ya connect aja, pakai kuota ya pakai kuota aja gitu. Nah, ini kalau bagi sebagian orang yang sering gonta-ganti ini mungkin bermasalah ya. Solusinya sama, yaitu tekan tombol power, lalu buka dengan fingerprint itu udah beres. Lalu yang ketiga adalah icon bertema. Ini kan ikonnya udah kayak gini ya. Ini bukan pakai icon pack atau icon download di Play Store, tapi ini memang bawaan. Tetapi icon ini belum masuk sampai app drawer ini. Jadi hanya di home screen aja nih. Ya kalau kalian bisa lihat, ya memang bentuknya bisa dikustomisasi sesuai wallpaper ya. Jadi caranya di sini, di wallpaper dan gaya. Kalian pasti sudah sering lihat reviewnya juga di YouTube, udah banyak banget. Kalian bisa mengubah warna paletnya tuh sesuai dengan keinginan kalian atau mengikuti wallpaper. Ya, lalu berikutnya adalah aplikasi kamera ini ya, terasa berat. Jadi beberapa kali ketika siang hari nih, terutama saat panas, saat saya berada di luar atau outdoor, saya ketika buka kamera nih, lalu switch ke bagian video, itu berasa banget nge-lag-nya. Kalau di Android 11 sih nggak begitu terasa ya, tapi kemarin-kemarin ketika di Android 12 beta 3 ini, ketika saya switch dari mode video atau ke mode kamera atau sebaliknya, itu langsung nge-lag sih, tapi nggak force close ya, dia hanya kayak frame drop gitu. Kalau game PUBG itu frame drop FPS-nya turun seperti itu, rasanya seperti itu. Tapi ketika buat jepret semuanya normal, dan untuk hasil kameranya menurut saya baik-baik saja ya, tidak ada perubahan yang signifikan dengan di Android 11. Lalu ini nih menu setting sih ya. Menu setting yang monokrom ini sebagian orang ini adalah kekurangan ya, karena kemarin kan menunya itu udah cukup berwarna dan menurut mereka itu bagus, tapi ketika diubah ke sini banyak yang kecewa sih. Kalau menurut saya pribadi ini justru lebih menarik sih, lebih elegan, simple, dan mengikuti dari tema material matte-nya dari Google gitu ya, sesuai dengan tema Android 12 ini. Jadi seragam dengan icon pack atau icon widget ini yang ada di sini, nanti juga widgetnya juga sama. Jadi akan lebih ya kelihatan modern aja. Lalu untuk widget nih, widget yang di kalau kalian nonton event Google itu ya, event I/O Google, pasti kalian lihat widgetnya itu sampai sekarang belum tampak seperti yang diharapkan, terutama widget jam ya. Itu kan menarik banget tuh kalau kalian lihat ada di siarannya Google waktu mendemokan Android 12 itu. Ini kan nge-lag lagi kalau habis switch ganti tema gelap tuh kayak gitu. Nah widgetnya masih kayak gini lah, belum bisa
yang ngikutin seperti promonya Android 12. Nah, itu masih kekurangan yang masih saya rasakan. Lalu hal-hal lain yang terasa itu adalah, ini kelebihan nih, saya beranjak ke kelebihannya, karena sisanya itu udah normal aja dipakai seharian full tuh nggak ada masalah. Lalu kelebihannya, kita masuk ke, ini saya kemarin udah screenshot SOT baterainya. Ini penggunaan baterainya ya. Lalu untuk melihat SOT-nya saya screenshot SOT-nya sebentar. Bukan yang ini kayaknya deh. Oh ini. Nah ini salah satu fiturnya juga. Screenshotnya ternyata emang harus pakai tombol. Kalau pakai kayak gini nggak bisa ya. Dari sini tuh nggak bisa screenshot memanjang. Jadi harus pakai tombol seperti ini. Klik baru nanti ada muncul tombol untuk screenshot memanjang. Nah di sini kalian bisa lihat penggunaan layarnya itu total 5 jam 33 menit. Saat saya screenshot ini sisa baterai kurang lebih nih sekitar ini kira-kira 15 ya. Sekitar 15-20%. Jadi kalau dipaksa mentok sampai 5%, itu saya yakin bisa dapat di angka 6 jam lebih. Ya, ini menurut saya cukup baik. Jadi tapi ada syaratnya nih kalau kalian mau dapat screen on time yang cukup intens atau cukup lama ya. Jadi kalau saya pengaturannya begini, di menu tampilan kalian harus mematikan beberapa fitur, terutama ini fitur always on display. Ini sangat menguras baterai. Saya sudah membuktikan. Jadi saya pernah mencoba untuk eksperimen waktu 1 hari itu full menggunakan ini always on display, dan hari berikutnya saya tidak menggunakan, dan terasa tanpa menggunakan always on display itu baterainya bisa 1 jam lebih awet daripada harus menggunakan ini. Lalu fitur lainnya ini kalau angkat untuk memeriksa ponsel juga dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya HP posisinya di meja itu kan layarnya gelap. Kalau diangkat, nah nyala biasanya. Nah, ini fiturnya berguna untuk itu. Tapi lebih baik dimatikan saja. Yang diaktifkan hanya ketuk 2 kali atau double tap to wake untuk memeriksa ponsel. Nah, ini saya aktifkan. Kalau misalnya pengen lihat notif gitu kan cukup ketuk layar 2 kali juga udah bisa lihat ada apa notif yang masuk kayak gitu. Sisanya normal aja. Saya tidak pernah mengaktifkan penghemat baterai ya sampai saat ini. Untuk jaringan saya random ya. Kadang pakai WiFi, kadang pakai jaringan seluler. Jadi untuk skenario penggunaan baterai supaya bisa dapat ini kan 5 jam 33 menit dengan sisa baterai masih 15%-an ya kayak gitu caranya. Jadi memang untuk HP Google Pixel 3a ini terkenal baterainya lebih awet ya, karena chipsetnya juga bukan chipset flagship, tapi juga ada cara-cara yang harus kita lakukan supaya jauh lebih optimal. Oke, untuk berikutnya adalah APK YT Studio. Nah, jadi YouTube Studio ini kalau kalian mungkin konten kreator pasti membutuhkan aplikasi ini ya. Nah, di sini kemarin waktu saya pakai di Android 12 Beta 2, beberapa kali misalnya saya udah buka 4 kali nih aplikasi ini. Nanti di kelima kalinya dia akan nggak mau dibuka, bukan force close, bukan apa, jadi sama sekali nggak bisa dibuka. Harus di-uninstall, lalu install kembali dari Play Store. Kalau misalnya kalian melakukan menggunakan cara seperti ini, hapus charger dan hapus penyimpanan, lalu dibuka lagi aplikasinya, itu juga tidak mau. Tetapi di Android 12 Beta 3 ini sudah normal. Sampai saat ini dari kemarin saya gunakan aplikasi YT Studio tidak ada masalah. Untuk fitur kelebihan berikutnya yang menurut saya lebih oke adalah performanya lebih baik daripada Beta 2 ya, itu jelas lah harusnya karena memang ini perbaikan. Yang terasa banget adalah ketika main game. Nah, nanti saya demokan lah untuk bermain game di video yang lain. Game Mobile Legends ini saya coba di 3 skenario yang berbeda, di Android 12 Beta 2, Android 11, dan Android 12 Beta 3. Jujur saja saya lebih nyaman di Android 12 Beta 3 ini untuk bermain game Mobile Legends, karena di Android 12 Beta 2 itu parah banget nge-lag-nya. Untuk bermain rank itu 2 kali aja kadang udah frame drop-nya tuh parah. Kadang hero-nya tuh nggak bisa dijalanin sama sekali. Lalu di Android 11 itu sebenarnya normal, cuman agak sedikit
cepat, lebih panas itu cepat banget gitu loh. Panasnya itu bukan panas yang kayak setrika ya, maksudnya hangat gitu ya, hangat di bagian tertentu gitu, lebih cepat daripada di Android 12 beta 3. Nah, di Android 12 beta 3 ini, game Mobile Legends terasa lebih nyaman. Saya bisa bermain 4-5 kali dan masih bisa menang ya di game rank gitu. Lalu berikutnya nih yang banyak juga yang ditanyakan, aplikasi M-Banking, Shopee, Tokopedia, dan aplikasi lainnya. Ini yang di sini, yang terinstall di sini, semuanya berjalan dengan normal. Yang pertama, saya ada M-Banking ini, BCA, lalu ada aplikasi kayak gini ya, Bibit, Ajaib, terus Dana, dan ada juga OLX, Shopee, terus ada Tokopedia, semuanya berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Lalu ada beberapa aplikasi Office kayak OneNote, OneDrive, terus aplikasi-aplikasi lainnya untuk menunjang pekerjaan juga tidak ada crash sama sekali di Android 12 beta 3 ini. Nah, tips nih buat kalian yang misalnya HP-nya tidak bisa menjalankan aplikasi tertentu, coba di-uninstall dulu aplikasinya. Siapa tahu itu bawaan dari update firmware sebelumnya, lalu mengalami crash ketika sedang proses update, sehingga harus diinstal ulang. Lalu berikutnya, ini ada juga yang menarik sih. Update sistem Google Play-nya 1 Agustus 2021. Sebelumnya waktu di Android 12, Android 11, patch terakhir itu di 1 Januari di HP saya ini, sistem Google Play-nya, dan ini warnanya merah. Nah, kemarin waktu update ke Android 12 beta 3 langsung 1 Agustus, padahal biasanya itu nggak pernah ya. Atau saya yang miss informasi. Jadi sebelumnya itu selalu di bulan yang sama. Jadi misalnya sekarang bulan Juli, maka patch-nya itu paling nggak bulan Juli juga, atau bulan sebelumnya di bulan Juni. Ini malah belum bulan Agustus udah dapat patch keamanan 1 Agustus 2021. Ya nggak apa-apa lah, malah bagus. Mungkin nanti ada indikasi buat update beta 4-nya atau update stabilnya itu jauh lebih cepat. Nah, simpulannya untuk penggunaan sehari-hari, menurut saya tidak ada masalah ya. Terutama untuk kalian misalnya non-gaming ya, untuk non-gaming, misalnya untuk chatting, terus untuk buka email, terus kalian misalnya untuk baca-baca pekerjaan menggunakan Note atau OneNote kayak gitu, hampir tidak ada masalah di sini. Jadi ya itu saya bisa merekomendasikan kalau kalian memang untuk penggunaan harian ini sangat recommended sih untuk bisa digunakan, karena lebih banyak hal menarik sih daripada kekurangannya sih menurut saya. Karena saya sudah merangkum beberapa. Mungkin kalau fitur-fitur kalian udah bisa lihat di channel-channel lainnya, atau bahkan di halaman Google ini ya, Android 12 beta tuh udah ada juga apa aja fitur-fiturnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk Android 12 beta 3 ini tetap aman untuk penggunaan, paling nggak sampai munculnya beta 4 nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.